Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada tempat ini. Mari kita sama-sama mau mencari Tuhan. Kita mau sama-sama mencari hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang besar hadir di tempat ini. Kami bawa setiap kerinduan hati kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu mengurapi kami, menjamah kami Tuhan. Bahkan memenuhi hati kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal kita pujikan ini saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
kepadamu Tuhan. Kami memandang wajah-Mu malam hari ini. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan iman kita katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami angkat suara kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami untuk menyembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan suaramu, berikan pujianmu kepada Tuhan, berikan penyembahanmu kepada Tuhan malam hari ini. Senangkan hati Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kita. Haleluya.
kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan urapan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap hati yang ada di tempat ini. Mengurapi setiap jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah setiap pribadi yang ada di tempat ini Engkau puaskan dengan kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami roh pengertian Tuhan, agar kami boleh memahami setiap firman yang disampaikan. Dan bila setiap firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami mau melakukan kehidupan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, juga urapi kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Ada haleluya. Katakan kiri kananmu, Yesus dahsyat. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya senang Bapak Ibu, kita punya satu kebiasaan yang baik, yaitu berdoa untuk meminta selalu jamahan Tuhan dan kepenuhan dari Roh Kudus. Ya, selamat malam Roh Kudus ini satu rutinitas yang baik untuk perkembangan hidup kita. Mari kita semua buka di dalam Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-18. Sudah semua? Ya, kita baca 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bagus, di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Yudas ayat yang ke-20. Yudas ayat yang ke-20. Kok langsung ayat? Ya, Yudas cuma satu pasal. Yudas ayat yang ke-20 ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas adik tiri Yesus. Yudas pasal yang ke-20. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah. Nah itu sama, ada sama berdoalah di dalam Roh Kudus. Beberapa minggu lalu saya sudah kasih tahu bahwa ada dua macam doa di dalam 1 Korintus, doa menggunakan akal budi dan doa menggunakan roh. Nah itu dia. Jadi kita ketika berdoa masuk di dalam dimensi roh. Nah kita akan lihat sejarah ini, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita baca dulu di ayat 17, sejarah kelamnya ya orang-orang yang hidup di dalam roh, tetapi itu mengalami hambatan, mengalami penurunan sampai ada yang namanya masa kelam. Sudah tidak ada lagi orang yang berbahasa roh. Coba kita mulai dari ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah kukatakan
kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Siapakah pengejek itu? Cirinya apa? Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh. Nah, siapakah ini? Orang percayakah atau bukan orang percaya? Saya yakin ini adalah yang dimaksud oleh Yudas, orang percaya. Kenapa? Karena di situ dikasih tahu kuncinya adalah orang itu hidup tanpa Roh Kudus. Berarti dia orang Kristen, tetapi dia hidup di dalam kedagingan. Dia hidup di dalam hawa nafsu. Makanya di ayat 20 di situ dikatakan berdoa di dalam Roh Kudus. Bahkan di ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus. Ayat 22, tunjukkan belas kasihan. Ayat 23, selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan. Nah, ternyata Bapak Ibu, sejarah gereja, saya buka dulu ya. Sejarah gereja, turunnya kehidupan spiritualitas, karismatik dan pembaharuan karismatik pertama. Ini. Jadi di zamannya Montaisme ini, di sana Montanis ya. Bapak gereja Montanis dikatakan, saya akan bacakan, bahwa penekanan pada karunia rohani membawa Montanis terlibat konflik dengan pimpinan beberapa gereja yang lebih melihat perkembangan sistem gerejawi secara organisasi melebihi karunia roh. Para pemimpin gereja mencari alasan terkait dengan nubuat dari kelompok Montanis. Sekalipun tidak ditemukan kesalahan, Montanis dituduh dan dikutuk dengan mengaitkan nubuatannya dengan keberadaan setan. Tuduhan terhadap Montanis menghasilkan sebuah pertemuan sinode yang besar. Hal ini adalah suatu keanehan. Sementara respon terhadap bahaya gnostik tidak sebesar menghadapi Montanis dan pengikutnya. Jadi kita lihat di sini. Montanis adalah tokoh gereja yang luar biasa, hidup penuh dengan Roh Kudus, tetapi bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja lain yang hidup di zaman itu menggencet dia, mengatakan dia palsu, aliran sesat, bidat dan segala macam. Kenapa? Ternyata salah satunya adalah mereka terlalu fokus kepada organisasi. Siapa bilang di dalam gereja organisasi itu tidak ada politik? Ada. Ada politik. Politik di dalam gereja. Mereka saling berebut kekuasaan, ingin mencapai tingkat yang tertinggi. Jadi mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hidupnya bukan lagi fokus kepada karunia-karunia Roh Kudus, fokusnya kepada pemberitaan firman, tetapi fokusnya hanya kepada jabatan. Sehingga yang benar dijadikan salah. Kenapa ini? Karena yang benar hanya sedikit. Yang sudah haus kekuasaan jumlahnya banyak. Sehingga keputusan diadakan rapat bahwa yang salah adalah yang sedikit. Jadi Bapak Ibu, yang sedikit belum tentu itu salah. Yang banyak belum tentu benar. Tetapi biasanya keputusan-keputusan itu selalu diambil dengan suara terbanyak. Dukungan terhadap Montanis, padahal ini dia sudah dapat dukungan dari Irenaeus.
Wah ini nggak main-main, tokoh-tokoh Alkitab juga. Tertullianus yang kemarin tentang Tritunggal itu, membela Montanis. Terus kemudian, di sini dikatakan akhirnya pada tahun 381, ingat 381. Jadi ini sudah ada lebih dahulu sebelum saudara kita melahirkan agama yang baru. Itu baru di abad 6 atau 7. 700-an, 600, 700. Ini 381. Di konsili Konstantinopel, Montanis dan pengikutnya dipandang sebagai kelompok yang berbeda dari kekristenan. Bayangin Bapak Ibu, padahal bahasa roh, padahal karunia-karunia kesembuhan dan segala macam, itu muncul pertama kali di mana? Kisah para Rasul. Dan di abad pertama sudah ada, di abad kedua sudah ada. Tapi di abad ketiga, justru yang model begini dianggap bukan Kristen. Kok bisa? Ada lagunya tuh. Lihat nih. Bahkan John Wesley, tokoh terkenal, ya berkata, bahwa Montanis di abad kedua dan ketiga adalah sungguh-sungguh kekristenan yang berdasar pada Alkitab. Ini John Wesley, orang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia bilang Montanis ini betul-betul di jalannya Tuhan. Tetapi karena kepentingan politik, sehingga sesuatu, ya bayangin Bapak Ibu ya, saya mau katakan, Roh Kudus tidak akan hinggap kepada orang-orang yang di dalamnya penuh dengan kebusukan dan dosa. Perhatikan ini baik-baik. Makanya gereja yang sehat, yang di dalamnya masih memelihara tradisi, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kalau gereja sudah tidak ada lagi ini, maka perlu dicurigai. Kenapa gereja tersebut? Jangan-jangan terjadi sikut menyikut. Kalau kita mungkin gereja kecil, tidak sedikit. Uang kas dibilang minim. Jemaat dan pengurusan nggak terlalu banyak. Tapi kalau jumlahnya itu bisa sampai ratusan ribu jiwa, hal ini mungkin bisa memicu saling sikut menyikut. Siapa yang mau jadi ketua satu, mau jadi ketua dua di dalam satu gereja. Siapa yang mau jadi pemain musik utama. Dan itu terus menerus. Siapa yang menjadi WL itu akan sikut menyikut. Bapak Ibu, ketika gereja sudah mengalami bukan lagi prioritasnya Tuhan. Tetapi prioritasnya adalah untuk saya tampil di hadapan jemaat. Dikatakan hebat, dikatakan kuat. Saya, kalau nggak salah itu ada gereja di Korea, apa itu namanya? Yang kemarin skandal itu, JIS ya kalau nggak salah. Itu sampai Bapak Ibu mau tahu, orang yang memberikan uang paling banyak, itu duduk di paling depan. Sampai ada grade-grade-nya. Orang yang jadi mereka itu para tokoh-tokoh orang-orang kaya berlomba-lomba untuk duduk depan dengan membayar gereja. Ini luar biasa. Dan itu betul-betul terjadi di gereja. Dan jemaatnya luar biasa banyak. Masuk penjara, sekarang udah keluar. Itu ada di Netflix. Terkena skandal yang luar biasa. Bahkan dia mengaku dirinya adalah Mesias. Bapak Ibu, saya pesankan, Roh Kudus tidak akan betah di dalam satu gereja yang di dalamnya terjadi yang namanya kekacauan. Yang terjadi di dalamnya adalah yang suka memecah belah. Lihat itu. Mereka adalah roh pemecah belah yang hidupnya dikuasai dengan kedagingan dan hawa nafsu, pengejek. Kalau sekarang suka ngebully, suka gosip,
saling tekan sini sana apa segala macam, itu akan merusak fondasi gereja. Saya mau akui Bapak Ibu, ini pernyataan saya, bahwa ada banyak PR yang harus diperbaiki, diremedi ulang. Ada banyak yang harus diremedi ulang tentang perkembangan gereja dari awal sampai sekarang. Sudah banyak yang mulai bergeser dari fondasi sebenarnya. Bapak Ibu lihat, ini belum ada Katolik nih, belum ada Protestan nih, belum. Jadi dari kekristenan, rasul-rasul, kemudian dipecah, kemudian Kristen Ortodoks, dan nanti muncul lagi Katolik pecah lagi jadi Kristen Protestan, Protestan pecah lagi jadi aliran Pentakosta, Pentakosta pecah lagi dari aliran karismatik. Itu mengalami perpecahan. Saya sempat bertanya, Tuhan kenapa gereja itu mengalami perpecahan? Yang saya tahu, ketika gereja itu mengalami perpecahan, itu diizinkan Tuhan. Saya sangat yakin. Kenapa diizinkan Tuhan? Karena gereja itu sudah tidak mempunyai fondasi yang kuat di dalam Roh Kudus. Itu saya yakin. Di mana gereja sudah tidak mengandalkan Roh Kudus lagi, maka masuklah roh-roh pemecah belah. Kalau mau jujur Bapak Ibu, kita semua yang masuk di sini, semuanya tradisi pakaiannya aja, harusnya tidak jauh berbeda dengan yang di sebelah. Ini dalam sistem pakaian. Sejak kapan Kristen itu mengenal dasi dan jas? Yesus pakai jas? Enggak. Itu terjadi pergeseran, tetapi ini masih dibilang dalam kata wajar. Segala sesuatu yang berbau budaya, yang tidak mempengaruhi keselamatan, masih di dalam kategori wajar. Ingat ya, budaya. Karena pakaian itu termasuk dalam budaya. Tetapi kalau sudah bersentuhan dengan keselamatan, bersentuhan dengan Tritunggal, bersentuhan dengan hal-hal yang sangat pokok, kristologi, dan yang lain-lain, itu udah tidak bisa lagi yang namanya ditawar. Bapak Ibu, saya nggak bisa melarang Bapak Ibu untuk tonton YouTube, Facebook, dan segala macam. Banyak sekali ajaran. Ada yang mulai nih, only Jesus. Artinya dia tidak mengakui lagi, apalagi Roh Kudus Bapa. Hanya satu, Tuhan dia Yesus Kristus. Yang kedua, ajaran yang kedua ini Tritunggal aja udah banyak beda. Yang satu hanya only Jesus, hanya Yesus. Yang kedua hanya mengakui Dwitunggal. Hanya Bapa dan Yesus. Roh Kudus itu kuasanya apa segala macam. Tuh lihat di sini aja sudah banyak bergeser. Saya mau tanya ketika Bapak Ibu lihat TikTok, lihat YouTube, lihat Facebook, tahu nggak mana apakah itu pendeta besar itu berkata betul atau tidak? Sudah tahu belum filternya? Sudah tahu belum kenapa dia melakukan seperti itu? Nah, ajaran-ajaran ini, makanya saya katakan, segala sesuatu itu tidak harus kita ikuti. Saya seringkali melihat, kalau saya pernah menanyakan sama almarhum Om Beni Tambuwun, udah meninggal. Saya katakan, Om, bagaimana saya tahu itu ajaran benar dan tidak, memfilternya bagaimana? Dia katakan begini, itu nggak bisa diperoleh dengan instan. Dengar baik-baik. Itu tidak bisa diperoleh dengan instan. Filter ajaran
di dalam pikiran kita itu nggak bisa diperoleh dengan instan. Semakin kamu banyak mendengar firman yang benar, fondasi yang benar, maka kamu filter itu akan terbentuk secara alami. Maka dirimu akan punya alarm ketika itu masuk. Betul, ketika ada ajaran yang tidak sesuai, alarm saya berbunyi. Nggak benar ini. Udah saya nggak ikutin. Secara alami itu muncul. Nah, masalahnya Bapak Ibu, bagaimana filter alami itu muncul dengan ajaran yang benar kalau kita sendiri tidak tahu fondasi ajaran yang benar itu yang mana? Bayangin Bapak Ibu, kalau ada seorang Kristen yang gado-gado ajaran, ini bahaya. Dari Katolik, api penyuciannya diambil, dari Protestannya bagian ininya diambil, dari ininya diambil, semuanya diambil, dicomot semua satu-satu. Itu justru akan merusak rohani kita. Sama seperti Bapak Ibu ketika sakit, kasih Panadol. Ke dokter lagi satu, kasih Bodrek. Ke dokter lagi satu, dikasih Paramek. Diminum semua. Bagaimana? Ini lebih daripada dokter. Jadi Bapak Ibu tentukan benar-benar satu yang kita pegang supaya pertumbuhan itu bagus. Saya nggak akan bilang Katolik itu sesat, Protestan itu sesat, yang lain sesat. Saya lebih mau supaya kita itu punya dasar. Nggak boleh. Karena mereka itu punya kelebihan-kelebihan lain. Mereka itu adalah pendahulu-pendahulunya dulu. Bapak-bapak gereja. Gak boleh kita bilang seperti itu. Saya sangat anti sekarang yang namanya sesat menyesatkan organisasi lain. Ketika saya menyesatkan organisasi lain berarti saya itu terlalu radikal. Berarti saya itu justru kurang mengerti tentang toleransi. Itu sangat tidak diperbolehkan. Nanti ketika kita ketemu dengan orang yang tidak sedoktrin dengan kita tidak boleh menyerang mereka dengan apapun alasannya. Tetapi ingat, kita juga tidak boleh asal menerima ajaran-ajaran dari yang bukan rumah kita. Ini penting. Sangat-sangat penting. Ketika ada orang Kristen mulai menggado-gado ajaran semua diracik menjadi satu, maka itulah kecelakaannya terjadi. Karena ada sekarang udah banyak gereja-gereja sudah tidak lagi mengadakan doa 10 hari. Gereja-gereja berkata, ngapain Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali. Ngapain begini? Lah, lihat Bapak Ibu. Baru Roh Kudus saja ya. Baru Roh Kudus saja kita lihat sejarah ini. Montanis ini di zaman 300-an tahun itu sudah dikatakan bidat. Sudah dikatakan jelek. Dan ketika adik-adiknya generasi Montanis ini muncul dikatakan bidat. Dan sampai hari ini pun ajaran ini banyak di YouTube. Masih dikatakan bidat. Tetapi fakta sejarahnya adalah, dengar baik-baik. Ajaran Montanis ini adalah satu terobosan yang masih ada mujizat, masih ada kepenuhan Roh Kudus, masih terjadi kegerakan-kegerakan yang luar biasa hanya di aliran ini. Gereja yang menolak Roh Kudus tidak ada mujizat. Mereka tidak bisa lihat. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Tidak bisa melihat. Lihat di sini.
perbedaannya sangat mencolok. Kira-kira Bapak Ibu, ketika masuk dalam gereja mau yang seperti kuburan, tenang-tenang, habis itu pulang. Atau yang terjadi sesuatu seperti dinamit kuasa, kamu akan menerima kuasa, meledak, ledak, 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 ledak. Pilihan hanya itu. Mau yang tenang atau yang meledak-ledak. Karena di dalam doa-doa kita, saya sarankan untuk tidak berdiam diri. Tetapi semuanya berdoa. Bangun di atas dasar imanmu. Bahkan di sini dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Saya yakin malam hari ini, kalau masih ada yang mempunyai prinsip-prinsip berkata ini sesat, sudah dari dulu. Tapi sampai hari ini, pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibendung. Ini baru satu, nanti ada lagi, dibawa lagi, dibawa lagi. Segala sesuatu yang dari Allah, itu tidak akan mati. Oleh karena itu, malam hari ini, jangan izinkan bibir kita diam. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini itu untuk menguatkan jiwa. Tubuh butuh makan, roh kita juga butuh makan. Ketika Bapak Ibu datang ke sini menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, mujizat dari Tuhan akan terjadi malam ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.